Halo, eh, kali ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan bahasa Indonesia dengan saya Abdul Aziz selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai perkuliahan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang kontrak perkuliahan bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja. Yang pertama tentang deskripsi singkat mata kuliah. Ya, dalam mata kuliah kali ini yang diambil adalah mata kuliah bahasa Indonesia, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 yang berada di lingkungan Universitas Darwan Ali atau Unda University. Setiap mahasiswa harus mengikuti mata kuliah tersebut agar memiliki keterampilan berbahasa Indonesia secara baik dan benar, baik dalam ragam tulis maupun ragam lisan. Jadi ini menjadi mata kuliah wajib, mata kuliah prasyarat. Makanya semua jurusan yang ada di Universitas Darwan Ali diwajibkan untuk mengambil mata kuliah ini dengan minimal nilai yang didapat adalah B ya. Jadi kalau nilainya di bawah B diwajibkan untuk mengulang di tahun berikutnya. Nah, adapun tujuan mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah agar setiap mahasiswa itu mampu yang pertama menunjukkan pengetahuan yang memadai tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, serta menunjukkan kebanggaan mereka terhadap bahasa Indonesia. Jadi nanti teman-teman capaiannya diharapkan setelah selesai bahasa Indonesia ini, perkuliahan bahasa Indonesia ini, teman-teman itu tahu tentang sejarah, kenapa bahasa Indonesia itu dipilih jadi bahasa nasional, kenapa bahasa Indonesia itu jadi bahasa kenegaraan, itu terkait dengan kedudukannya serta fungsi bahasa Indonesia itu. Yang kedua, mengenali ciri-ciri bahasa Indonesia, ragam ilmiah, serta mewujudkannya dalam berbahasa secara tertulis dan lisan, terutama dalam konteks kinerja akademik ya. Nah, kita di sini ragamnya formal. Jadi biar bisa tahu ciri-ciri bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah. Kemudian yang ketiga, menerapkan kaidah ejaan bahasa Indonesia dalam keterampilan bahasa. Jadi bisa menerapkan, bisa menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar dalam berbahasa. Yang keempat, memahami diksi dan penggunaannya dalam berbagai aspek keterampilan berbahasa. Yang kelima, menjelaskan proses pembentukan kalimat dan kalimat efektif. Kemudian menjelaskan proses pembentukan paragraf dan pengembangannya. Yang keenam, melakukan penyajian lisan berupa diskusi kelompok dan pidato di depan kelas. Jadi nanti ada juga tugas-tugas yang dipresentasikan secara lisan, bisa individu dan juga kelompok ya. Mengumpulkan perbedaan karangan ilmiah populer, dan non-ilmiah. Kemudian mengetahui cara menentukan topik, judul, dan kerangka karangan ilmiah. Ada juga untuk memahami tata cara pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Nah, untuk yang ini tentu sangat penting agar teman-teman nanti bisa mengutip dan juga menulis daftar pustaka dengan baik dan benar. Kemudian menerapkan teknik-teknik penulisan karya ilmiah dalam sebuah karangan ilmiah. Nanti tujuan akhirnya teman-teman di sini bisa membuat atau menulis karangan ilmiah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Nah, kemudian pendekatan dan strategi pembelajarannya di sini menempatkan si mahasiswa sebagai subjek pendidikan, sebagai mitra dalam proses pembelajaran dan penilaian, dan sebagai warga negara yang senantiasa meningkatkan kemahiran mereka terhadap bahasa nasionalnya. Kemudian menonjolkan pengembangan kemahiran berbahasa Indonesia, ragam ilmiah baik secara tertulis maupun lisan yang didasari oleh pengetahuan kebahasaan dan tata cara berbahasa Indonesia, ragam ilmiah yang mantap dengan melibatkan secara total mahasiswa ke dalam praktik berbahasa. Jadi nanti kita di sini setelah selesai pembelajaran, setiap kali pertemuan akan ada praktik-praktik terkait dengan materi yang sudah disampaikan.
Kemudian metode pembelajaran, seperti teman-teman ingat waktu PKKMB kemarin di Universitas Darwan Ali ini, nah, metode pembelajarannya SCL ya, atau Student Center Learning, di mana pusat pembelajaran itu ada di mahasiswanya. Nah, itu yang paling ditekankan dulu. Kemudian nanti ada juga metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, kelompok, analisis, dan praktek. Ya, seperti kita tadi membaca, menulis, dan presentasi ya. Oke. Kemudian terkait dengan penugasan dan evaluasi, dalam hal ini penilaian. Nah, penilaian akhir dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari masing-masing komponen penugasan. Berikut. Yang pertama, kehadiran dan juga sikap selama mengikuti pembelajaran. Itu bobotnya 10%. Kemudian ada UTS, itu bobotnya 15%, UTS atau ujian tengah semester. Kemudian ujian akhir semester atau UAS juga 15%. Kemudian ada tugas individu, nah yang mana ini dilakukan setiap akhir dari pertemuan, itu bobotnya 30%, sangat besar. Kemudian hasil kerja kelompok atau juga keaktifan dalam berdiskusi itu juga 30%. Jadi poin yang besar itu di tugas individu dan juga hasil kerja kelompok atau diskusi itu 30%. Dari dua komponen ini saja kita sudah bisa mendapatkan bobot 60%. Oke. Kemudian terkait aturan perkuliahan, setiap mahasiswa diharapkan mengikuti perkuliahan tepat waktu. Nah, keterlambatan harus disertai dengan alasan yang jelas. Nah, untuk semester ini, sesuai dengan perintah dari Mas Menteri ya, Mas Nadiem, perkuliahan kita dilakukan dengan tatap maya atau daring. Jadi diharapkan teman-teman online-nya tepat waktu ya, ketika jamnya sudah mulai, segera masuk, menggunakan pakaian yang rapi ya, karena sama saja kita dengan kelas tatap muka, meskipun ini tatap maya tapi tetap berpakaiannya rapi, sopan, dan bisa mengikuti perkuliahan dengan khusyuk lah ya. Kemudian setiap mahasiswa diharapkan mengikuti seluruh pertemuan di kelas atau di MS Team ya, karena kita sekarang pembelajaran tidak di kelas, maka pembelajarannya di MS Team sesuai dengan jadwal perkuliahan. Kemudian setiap mahasiswa diharapkan menjaga ketenangan kelas, seperti menerima telepon atau mengirimkan SMS di dalam kelas atau saat perkuliahan sedang berlangsung di MS Team. Jadi usahakan teman-teman di tempat yang kondusif ya, biar tidak mengganggu, agar konsentrasi teman-teman juga tidak terganggu juga. Ketika sedang menyimak, mikrofonnya bisa di off-kan dulu. Nah, ketika ada pertanyaan atau diskusi, bisa dinyalakan. Semua tugas harus dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Kita ada jadwal, ada deadline-nya. Kemudian setiap mahasiswa diwajibkan memiliki akun email aktif. Nanti ini terkait dengan pengiriman karya ilmiah teman-teman tadi. Nah, tapi bisa juga lewat MS Team ya. MS Team teman-teman itu juga bisa jadi email. Oke, kemudian dosen tidak akan memberikan perbaikan nilai setelah nilai resmi keluar. Jadi kalau sudah nilai dipublish, itu tidak bisa lagi dilakukan perbaikan. Nah, kemudian mahasiswa menandatangani lembar bahwa tidak melakukan plagiat dalam tugas perkuliahan. Nanti ada di RPS itu di halaman terakhir itu ada lembar pernyataan bahwa tidak akan melakukan plagiat selama mengikuti atau mengerjakan tugas bahasa Indonesia ini. Dan apabila melanggar, bersedia mendapatkan sanksi yang berlaku sesuai tentuan yang sudah disepakati ya. Dalam hal ini tentu saja tidak akan lulus. Oke. Adapun informasi kontak, ini kontak telepon saya, cukup WA saja. Ya, kemudian ada email untuk mengirimkan tugasnya nanti selain di MS Team. Kemudian ada IG. Nah, di sini. Saya harap teman-teman semua bisa menyimak pembelajaran secara baik agar bisa dapat tercapai kompetensi yang diharapkan. Itu dulu tentang kontrak perkuliahan. Nanti akan saya bahas tentang RPS-nya, rencana pembelajaran semester, terkait materi-materi apa saja yang akan kita pelajari serta sumbernya dari mana saja. Terima kasih.